الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا حي بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا على جميع نعمه ومننه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وإحياء الباب اليسر سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri segala nikmat yang Ia telah berikan kepada kita, baik itu nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat keislaman. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan dalam kehidupan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau juga Nabi yang membawa kita dari lembah kejahiliaan menuju puncak keirsyadadan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memperkenalkan sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam benak dan pikiran manusia mengenai wujud dan zatnya adalah sesuatu yang tak mudah dan tak gampang. Akan tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran yang mutlak. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tak dapat dilihat oleh indera penglihatan. Bukan berarti Allah itu tidak ada. Seperti angin, sangat kita yakini dengan adanya angin meskipun tak dapat dilihat oleh indera penglihatan. Sebab mustahil seseorang menciptakan kipas angin jikalau ia sendiri tidak mempercayai dengan adanya angin. Begitupun mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi asli yang tertera di dalam Al-Quran melalui cipta-ciptaannya dan termasuk diri kita adalah petunjuk dan bukti besar bahwa adanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Innani anallahi la ilaha illa fa'budni wa aqimus salata lidzikr. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Dari ayat ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Allah memperkenalkan posisinya sebagai Tuhan yang hak dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Matahari terbit pada waktunya, terbenam pun pada waktunya. Siang dan malam silih berganti bagaikan roda. Apakah semua ini terjadi begitu saja? Jawabannya tidak. Ada yang memelihara dan ada yang memprogramkannya. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kisah yang menceritakan tentang seorang raja yang ingin mengutus seluruh prajuritnya ke seluruh pelosok dan penjuru bumi untuk menemukan dan membawa Allah ke hadapan sang raja. Dan barang siapa yang kembali ke hadapan sang raja dan tidak membawa Allah, maka ia dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita,
Kembalilah seluruh prajuritnya ke hadapan sang raja, dan tiada pun satu prajurit yang kembali ke hadapan sang raja dengan membawa Allah. Sang raja marah dan ingin menjatuhi hukuman mati ke seluruh prajuritnya. Lalu datang seorang pemuda dan bertanya kepada sang raja, "Siapakah nama anak sang raja?" Sang raja tambah marah dan berkata, "Dasar bodoh, saya ini mandul, saya tidak mempunyai anak. Bagaimana ada nama kalau tidak ada orangnya? Mustahil ada nama kalau tidak ada sang pemilik nama." Sang pemuda ini kembali bertanya kepada sang raja dengan mengatakan bahwa, "Lalu mengapa sang raja tidak mempercayai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala?" Sang raja menjawab, "Karena saya tidak pernah melihatnya dan prajurit saya pun tidak menemukannya. Maka dari itu saya tidak mempercayai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala." Sang pemuda ini kembali menjawab dengan berkata, "Bagaimana mungkin nama Allah itu ada jikalau sang pemilik nama itu tidak ada? Bagaimana mungkin nama Allah itu ada dan disebut-sebut oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi berjuta-juta tahun yang lalu sampai sekarang ini jikalau nama Allah itu tidak ada? Andai kata Tuan Raja mempunyai anak, maka pastilah Tuan Raja memiliki nama dari seorang anak tersebut. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak dapat dilihat oleh indera penglihatan atau mata kepala manusia, bukan berarti Allah itu tidak ada. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-27 yang berbunyi, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesadaran itu menghantarkan kita untuk menjadi lebih beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tercatat dan termasuk di dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan semoga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiqihi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi al-unib, wa billahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.